Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Telaah Matematika Sekolah Menengah yang dibimbing oleh Ibu Afifah Nur Aini. Di sini kami beranggotakan yang pertama dari Lensi Imelva Oktavianti dengan NIM 2011 0107 0004. Dan saya Adinda Dwi Raisa Adis Kusuma, NIM 2011010700002. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai nilai mutlak. Baiklah, pembahasan kali ini yang pertama adalah membahas tentang fakta. Di dalam fakta ini udah berarti suatu kebenaran ya. Maka dari itu dalam fakta ini saya menemukan postulat yang mengatakan ada di buku ini nih, Geometri Dasar. Kalau kita sudah menempuh semester 2 pasti kita akan tahu di halaman 11 ada postulat 2 dan postulat 3. Postulat 2 mengatakan setiap pasang titik berbeda itu berkesesuaian pasti nilainya selalu positif. Itu adalah postulat jarak. Dan postulat yang ketiga adalah postulat tentang penggaris. Pada poin 3 mengatakan bahwasannya jarak antara dua titik adalah nilai mutlak selisih-selisih bilangan-bilangan yang berkesesuaian. Contohnya aja, misalkan kita memandang bahwa jarak A ke B itu sama dengan koordinat X dan juga koordinat Y. Lah, kalau misalnya kita selalu memandang bahwasanya jarak A ke B itu sama dengan Y min X, nah kadang-kadang kita di sini bisa mendapatkan hasil yang negatif, iya enggak sih? Nah, sebagai contohnya aja, misalnya koordinat A atau sebagai X-nya adalah 8. Kemudian untuk Y-nya, koordinat yang B, Y-nya sama dengan 3. Maka ketika kita mendefinisikan bahwa jarak A ke B itu sama dengan Y min X, kita akan mendapat 3 dikurang 8 sama dengan min 5, ya enggak sih? Tetapi dengan adanya postulat 2 yang mengatakan jarak itu akan selalu positif, jadi kita dapat mengatakan bahwa jarak A ke B itu sama dengan nilai mutlak dari Y min X. Atau bisa dibalik, seperti jarak A ke B sama dengan X min Y. Nah, dari sini kita akan bisa mendapatkan nilai yang selalu positif. Prinsip nilai mutlak. Prinsip nilai mutlak mencakup teorema-teorema atau dalil-dalil yang berkaitan dengan nilai mutlak. Ada beberapa prinsip nilai mutlak dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 di antaranya. Prinsip nilai mutlak yang pertama, yaitu untuk setiap bilangan real X berlaku nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak dari negatif X. Pada prinsip pertama ini berlaku untuk setiap bilangan real X, dan bilangan real sendiri terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Maka untuk membuktikannya akan terdapat 3 kemungkinan, yaitu ketika X kurang dari 0, ketika X sama dengan 0, dan ketika X lebih besar dari 0. Untuk yang pertama, untuk X kurang dari 0. Jika X kurang dari 0, artinya jika X adalah bilangan negatif, maka negatif X pasti lebih besar dari 0. Hal ini karena X adalah bilangan negatif, dan karena dikali dengan negatif maka akan menghasilkan bilangan positif atau lebih besar dari 0. Kemudian karena nilai mutlak selalu bernilai positif, dan karena X kurang dari 0 maka nilai mutlak X sama dengan negatif X, dan karena negatif X lebih besar dari 0 maka nilai mutlak dari negatif X sama dengan negatif X, sehingga diperoleh nilai mutlak X sama dengan negatif X sama dengan nilai mutlak dari negatif X. Atau dengan kata lain, nilai mutlak dari X sama dengan nilai mutlak dari negatif X. Maka terbukti. Yang kedua, untuk X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka negatif X juga sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 0 sama dengan negatif X, atau X sama dengan negatif X. Akibatnya nilai mutlak dari X pasti sama dengan nilai mutlak dari negatif X, maka terbukti. Untuk yang ketiga, untuk X lebih besar dari 0. Jika X lebih besar dari 0, dalam artian jika X adalah bilangan positif, maka negatif X kurang dari 0. Hal ini karena X merupakan bilangan positif, dan karena dikali dengan negatif maka akan menghasilkan bilangan negatif atau kurang dari 0. Kemudian karena nilai mutlak selalu bernilai positif, dan karena X lebih besar dari 0 maka nilai mutlak X sama dengan X, dan karena negatif X kurang dari 0 maka nilai mutlak dari negatif X sama dengan negatif dikali negatif X, sehingga menghasilkan X.
sehingga diperoleh nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak dari negatif X, atau dengan kata lain, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak dari negatif X. Maka terbukti, karena untuk X kurang dari 0, untuk X sama dengan 0, dan untuk X lebih besar dari 0, ketiga-tiganya terbukti, maka prinsip pertama ini, yaitu nilai mutlak dari X sama dengan nilai mutlak dari negatif X, terbukti untuk seluruh bilangan real X. Prinsip nilai mutlak yang kedua, yaitu untuk setiap bilangan real X dan Y, maka berlaku nilai mutlak dari X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak dari Y dikurangi X. Untuk pembuktiannya, nilai mutlak dari X dikurangi Y akan memiliki nilai yang sama dengan nilai mutlak negatif dikali X min Y. Hal ini berdasarkan pada teorema pertama yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, nilai mutlak dari negatif dikali X min Y kita selesaikan sehingga menghasilkan nilai mutlak dari negatif X plus Y. Nilai mutlak dari negatif X plus Y dapat kita tuliskan menjadi nilai mutlak dari Y dikurangi X. Maka nilai mutlak dari X min Y sama dengan nilai mutlak dari Y min X, sehingga prinsip nilai mutlak yang kedua terbukti. Oke, baiklah, di sini kita akan bahas tentang konsep. Di dalam konsep kita akan pelajari tentang definisi, klasifikasi, ataupun juga sifat-sifat dari nilai mutlak. Nilai mutlak biasanya disimbolkan dengan dua garis tegak lurus, dan ini nilainya selalu bernilai positif, seperti postulat jarak dan juga postulat penggaris yang sudah saya jelaskan di dalam fakta. Nah, nilai mutlak ini memiliki definisi, yakni suatu bilangan real yang tidak memiliki tanda positif ataupun tanda negatif. Artinya apa? Ketika dia dinyatakan sebagai nilai mutlak X, maka dia bisa bernilai X dan juga bisa bernilai min X. Dia bernilai X ketika X itu lebih besar daripada 0, dan dia bisa bernilai min X ketika X lebih kecil dari 0. Atau kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasannya nilai X ini ketika dia bilangan real positif sampai dengan 0, maka dia akan menghasilkan atau sama dengan nilai bilangan positif real itu sendiri. Tetapi ketika nilai X ini bernilai negatif, ya berarti nanti hasilnya atau sama dengan nilai lawan dari bilangan tersebut. Seperti misalnya nilai mutlak min 3, maka sama dengan 3. Oke, baiklah, sekarang di sini kita akan membahas tentang klasifikasi dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama adalah persamaan nilai mutlak, dan yang kedua adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Nah, definisi dari persamaan nilai mutlak ini yaitu suatu pernyataan matematis yang memiliki tanda mutlak, yaitu dua garis lurus, dan dia memiliki tanda sama dengan, sebagai pernyataan bahwa dia tuh memiliki dua pernyataan yang sama gitu. Tanda sama dengan ini juga mewakili adanya keseimbangan antara ruas kanan dan juga ruas kiri. Definisi pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ialah kalimat terbuka yang mengandung nilai mutlak dan menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, serta mengandung variabel. Secara umum, pertidaksamaan merupakan cara untuk menyatakan suatu selang atau bisa juga disebut dengan interval. Tanda kurang dari dan lebih dari menyatakan selang atau interval terbuka, dan pada garis bilangan digambarkan dengan noktah kosong. Sedangkan jika tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, menyatakan selang atau interval tertutup, dan pada garis bilangan digambarkan dengan noktah tertutup atau dengan bulatan penuh. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Di dalam pertidaksamaan nilai mutlak terdapat sifat-sifat yang nantinya akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat-sifat tersebut adalah: jika X merupakan suatu bentuk aljabar, maka yang pertama, apabila nilai mutlak dari X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Yang kedua, apabila nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar dari sama dengan A. Yang ketiga, jika nilai mutlak dari X kurang dari
A, maka negatif A kurang dari X kurang dari A. Dan yang keempat, apabila nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur penyelesaian persamaan nilai mutlak. Dalam hal ini ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan ada 3. Yang pertama adalah mengubah bentuk persamaan nilai mutlak menjadi persamaan biasa dengan tentunya mengingat sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak, yakni nilai mutlak X sama dengan min K, atau bisa juga dengan kemungkinan kedua nilai mutlak X sama dengan K. Langkah yang kedua adalah mencari nilai X. Karena X ini merupakan variabel, maka kita perlu mencari nilainya. Kemudian untuk yang ketiga adalah menuliskan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut. Selanjutnya untuk prosedur penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak sebetulnya tidak jauh berbeda dengan persamaan nilai mutlak. Jadi cukup untuk langkah yang pertama bisa melihat sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Itu saja yang membedakan, dan untuk selebihnya prosedurnya sama dengan persamaan nilai mutlak. Nih, maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mengisolasikan ini yang ada tanda nilai mutlaknya, tidak boleh diganggu gugat. Ini kan tandanya kali ya, artinya untuk yang ini kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya seperti apa? Karena ini persamaan, berarti kedudukannya kanan sama kiri, ruas kanan sama ruas kiri harus sama. Jadi kita tulis kembali plus 3. Kalau dia plus 3 berarti min 3, kebalikannya supaya dia menghasilkan 0. 13, karena di sini min 3 maka kita min 3 kan juga. Kemudian tulis kembali. Di sini kan 0 berarti sudah nggak ada, dan di sini 13 kurang 3 sama dengan 10. Untuk yang di sini karena ini tandanya kali, maka untuk mendapatkan X min 4-nya saja sama dengan 10 dibagi 2. Maka nilai mutlak X min 4 sama dengan 5. Nah, yang ini yang akan kita cari nilai himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlaknya, yakni dengan sifat persamaan nilai X. Jika X itu lebih besar daripada 0, dia akan bernilai K. Ketika nilai mutlak X ini lebih kecil dari 0, maka akan menjadi min K. Nah, di sini berarti X min 4 sama dengan 5. Kemungkinan kedua adalah nilai mutlak X min 4 sama dengan min 5, seperti itu. Ya, berarti tinggal dioperasikan aja seperti ini. Sama dengan 5, sama tadi kedudukannya harus seimbang antara ruas kanan dan ruas kiri, berarti ini ditambah 4, di sini juga ditambah 4, maka X sama dengan 9, atau dan ya, X min 4 min 5, X min 4 plus 4 sama dengan min 5 plus 4, berarti X sama dengan min 1. Jadi HP-nya adalah X, dimana X ini sama dengan 9 dan X sama dengan min 1. Soal HOTS untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pembahasannya, diketahui pada soal tinggi rata-rata calon peserta yang diterima menjadi anggota Polri adalah 167 cm dengan simpangan tinggi badan siswa yang terpilih tidak lebih dari 2,5 cm. Nah, di sini kita misalkan tinggi rata-rata calon peserta yang diterima itu sebagai P. Nah, P itu sama dengan 167 cm. Kemudian toleransi atau simpangan kita simbolkan dengan Q. Simpangannya adalah 2,5 cm. Dan yang ditanya adalah interval tinggi badan siswa yang terpilih. Maka dari beberapa hal yang telah diketahui tersebut dapat kita buat model matematika pertidaksamaan nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak dari X dikurangi P kurang dari sama dengan Q. Menggunakan simbol kurang dari sama dengan karena pada soal diketahui simpangan tinggi badan siswa yang terpilih tidak lebih dari 2,5 cm. Nah, dari model matematika tersebut kita substitusikan yang diketahui sehingga menghasilkan nilai mutlak dari X dikurangi 167 kurang dari sama dengan 2,5.
dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A, maka mengimplikasikan negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, maka didapatkan negatif 2,5 kurang dari sama dengan X dikurangi 167 kurang dari sama dengan 2,5. Nah, di sini untuk mencari nilai X-nya kita dapat menjumlahkan semua ruasnya dengan positif 167, sehingga didapatkan negatif 2,5 ditambah 167 kurang dari sama dengan X dikurangi 167 ditambah 167 kurang dari sama dengan 2,5 ditambah 167, sehingga didapatkan 164,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 169,5. Jadi interval tinggi badan siswa yang terpilih menjadi anggota Polri adalah 164,5 cm kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 169,5. Video pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.